maka itu masih belum batal imannya. Karena masih ada apa? Masih ada berharap. Rukun imannya masih ada, rukun ibadahnya masih ada. Tetapi kalau kemudian sampai hilang rojanya, nggak ada, dia beribadah kepada Allah tanpa sayap roja sama sekali, maka ini kafir. Nah sebaliknya, kalau kemudian sekarang yang lebih dominan rojanya, berharapnya menghasilkan sikap apa? Al-amnu min makrillah. Nah sikap al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Ta'ala, kalau masih ada khaufnya, maka ini dosa besar, bid'ah dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kemudian khaufnya tidak ada sama sekali, itu kafir. Karena rasa takut itu adalah rukun di dalam beribadah kepada Allah SWT. Bukan cuma kewajiban, dia rukun. Karena rukun dalam beribadah kepada Allah itu 3, yaitu cinta, ini pokoknya, kedudukan seperti kepala bagi seekor burung, kemudian khauf dan roja. Ya, kedudukannya seperti sayap bagi seekor burung. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, maka perlu sampaikan Imam Al-Barbahari rahimahullah di sini untuk kemudian senantiasa menggabungkan dua hal tersebut. Sebaik apapun amal solehnya, tetap dia apa? Harus apa? Mengkhawatirkan nasib dirinya. Sejahat apapun dia, tetap harus apa? Mengharapkan nasib baik bagi dirinya. Dan itu hendaknya menyertai dia sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Dan dia meyakini dalam hatinya kalau nanti dia mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala itu murni karena karunia dari Allah Ta'ala, kemurahan dari Allah Ta'ala. Kalau kemudian dia mendapatkan azab dari Allah Ta'ala, pasti karena dosanya. Pasti karena dosanya. Karena Allah itu tidak mendolimi seorang pun. Kalau yang dimurauka ahada, dan Tuhan tidak menganiaya seorang pun. Nah, Syaikh Fauzan Hafizahullah membawakan beberapa dalil yang menunjukkan tentang kewajiban keseimbangan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dari sisi untuk menghindari hal-hal yang salahnya terkait dengan larangan dari berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Berbawakan firman Allah Ta'ala, innahu la ya'asu min rahillah ilal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang kafir. Demikian juga firman Allah Ta'ala, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Ya, dia berkata dan tidak berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Ini untuk kemudian tidak berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Adapun untuk tidak merasa aman dari makar Allah Ta'ala, ya beliau tidak sampaikan di sini ya ayatnya bisa kita gunakan pada firman Allah Ta'ala, balayak man makarawi al qaumul khasirun.
khasirun, tidaklah merasa aman dari makar Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang dia merugi. Nah, di samping beberapa ayat yang mewajibkan kita untuk kemudian menjaga dari berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala dan menjaga dari merasa aman dari makar Allah Ta'ala yang saya sampaikan tadi ayatnya, Syekh Shalih Fauzan juga sampaikan beberapa hadis yang menunjukkan tentang kewajiban untuk dua-duanya, menjaga dua-duanya untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala dan tidak merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah kama yakunu bainahu wa bainahu illa baina dira'. Fasbiqu 'ala al-kitab wa ya'malu jannah fa yadkhuluha." Sungguh salah seorang di antara kalian betul-betul beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta, maka telah terdahulu atasnya sebuah kitab atau catatan yang menyatakan bahwasanya dia min ahli nar, maka dia pun mengamalkan amalan ahli neraka, maka dia pun memasukinya. Ya, ini yang mewajibkan kita untuk senantiasa takut. Seberapapun amal kita, sebaik apapun, kalau bisa jadi endingnya ternyata mengamalkan amal ahli persis di akhir hayatnya. Persis di akhir hayatnya. Ya, walaupun cuma sekedar ucapan, kata-kata. Kalau sebagaimana kisah dari sebagian salafus saleh bahwa setan itu hadir di sakaratul maut, mengajaknya kafir. Ya, jadi setan akan hadir di sakaratul maut dan mengajaknya kafir. Karena itu saat terakhir setan. Setan itu nggak akan membiarkan manusia selama masih ada kehidupan di jasadnya, ruh masih menyertai jasadnya, untuk kemudian menggelincirkannya hingga kafir, termasuk di detik-detik sebelum meninggalnya. Nah, di antara yang dilakukan oleh setan adalah dengan menampakkan orang tuanya yang telah meninggal. Ya, menampakkan orang tua yang meninggal. Jadi orang tuanya akan muncul di hadapan pandangannya, lalu menyampaikan bahwa agama yang benar adalah Yahudi atau Nasrani. Maka masuklah ke Yahudi atau Nasrani. Ya, kalau kemudian seseorang tidak kokoh dengan keyakinan akidahnya, Islamnya, sementara yang datang menampak di hadapan orang tuanya yang sudah mati, yang sudah apa? Sudah hakul yakin kan sudah mati kan? Sudah mati kan sudah, artinya sudah mereka tahulah gitu, sudah mati gitu. Dan nggak akan menipu gitu. Sudah tahu dan nggak akan menipu. Maka kecil kemungkinan seorang selamat. Meskipun siapa yang hadir di situ itu setan, menambahkan diri seperti apa? Dan setan bisa apa? Bisa menyerupai siapa saja. Setan bisa menyerupai siapa saja. Ya. Sebagaimana Imam Ahmad sendiri kan diceritakan oleh anaknya Abdullah bin Imam Ahmad. Ketika sakul maut dia bilang la. Dia sempat cuma ketika kamu la. Ya. Padahal
Ya jangan kita pergi kamu. Terus tanyakan ada apa gerangan. Jadi setan datang. Nah, kemudian menyampaikan, saya sudah berputus asa darimu. Maksudnya udah nggak bisa menggoda lagi. Tujuannya apa? Supaya ujub. Tujuannya supaya ujub. Maka pergi. Jadi selama hidup nggak ada istilah sudah tuntas. Ketuntasan itu ya setelah mati. Selama masih tidak ada. Dan ada yang tadi ditalqin dia lah. Bukan karena dia nggak mau ilahi, bukan. Tadi karena datang seseorang menyerupai bapaknya tadi, lalu mengajak untuk Yahudi atau Nasrani, maka dia nggak mau. Nah orang yang taunya ditalqin ilahi nggak mau, padahal bukan itu. Dia fokus kepada tamu yang datang itu. Ya, maka kita bisa memahami tentang ini, tentang fitnah di kondisi terakhir ini. Maka tidak boleh seorang itu merasa aman, sebetapapun dia, apapun statusnya, seberapapun amal yang kerjakan dan statusnya sealim apapun juga. Maka harus tetap menjaga kekhawatiran tentang nasibnya, karena dia tidak tahu persis dengan model seperti apa dia akan nuntut kehidupannya. Akhir hayatnya mau seperti apa dia tidak tahu. Sebaliknya pada inna ahdakum la ya'malu bi amalin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha dira'. Fasbiq ala kita fa ya'malu bi amal al-jannah fa yadkhuluha. Sungguh ada seorang di antara kalian mengamalkan amalan neraka sehingga tinggal jarak antara dia dengan surga, dengan neraka tinggal satu asa. Namun telah terdahulu catatan kita, maka dia mengamalkan amalan neraka, maka dia pun masukinya. Maka ini amalan surga, maka dia pun masuk surga. Ini untuk jangan pernah berputus asa. Sejahat apapun, seburuk apapun, jelek apapun kita, maka masih tetap ada harapan untuk masuk surga. Yang pertama, Allah dengan mengamalkan di akhir hayatnya adalah amalan ahli surga. Maka jangan pernah berputus asa, sejahat apapun, seburuk apapun. Tetapi ingat bahwa berharap itu adalah ada apa? Sebagaimana takut juga ada konsekuensi amal dohirnya, demikian juga berharap ada konsekuensi amal dohirnya. Orang yang merasa takut itu akan menghindari sebab-sebab yang dia takuti, sehingga supaya dia tertimpa dengan apa yang dia takuti. Demikian juga seorang berharap itu dia menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Oleh karena itu Imam Qayyim membagi orang yang berharap menjadi tiga, dua terpuji, satu tercela. Yang terpuji itu adalah seseorang yang beramal dengan amal soleh mengharapkan pahala, itu terpuji. Yang kedua, orang yang bertobat dari dosa-dosanya mengharapkan ampunan, itu terpuji. Adapun berharap tanpa amal itu tercela, itu maghrur namanya. Itu tiga model orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun tentang membangun amal dibangun di atas dua, yaitu berharap dan takut, disampaikan salah satu ayat oleh Syaikhul Fauzan, itu firman Allah Ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba. Sesungguhnya mereka para nabi dahulu mereka senantiasa bersegera dalam mencapai kebaikan-kebaikan, dan mereka beribadah kepada kami dengan harap dan takut. Ya.
Seperti juga dalam firman Allah yang lainnya, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbil wasilah ayyuhum aqrab ayatuna rahmatu wa yakhafuna adzaba. Mereka itu yang mereka sudah mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mana siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Mereka mengharapkan rahmat Allah Ta'ala dan takut akan adabnya. Itu juga ayat yang menunjukkan gabungan bahwa orang-orang soleh terdahulu, orang yang baik, itu adalah menggabungkan antara berharap dan takut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya saja ada satu kondisi yang seseorang itu diperbolehkan untuk mendongkrak salah satunya, yaitu mendongkrak harapannya ketika di dekat dengan ajalnya. Maka saya selalu sampaikan, lakin indal mauti la yaqdiru ala syai'in fayughallibu janibar rajai wa lihadzal hadis la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanni billah. Ya, ketika kondisi menjelang mati, maka dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, dongkraklah sisi berharapnya. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis dikatakan, jangan salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam posisi dia sedang berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Nah, mengapa itu ketika menjelang matinya ya? Sebab ketika orang sudah gambaran kematian di depan mata, walaupun dia mendongkrak husnudon yang kepada Allah, tidak akan berdampak berbuat keburukan. Berbeda kalau dia dalam kondisi segar, bukan, dia dongkrak rojaknya, ya sudah bablasnya. Ya. Kalau didongkrak, ditinggikan, alam paling kalau mengambil, ya sudah, dia pasti akan apa? Akan banyak berbuat dosa-dosa dan dosa. Karena apa? Dia punya harapan yang sangat besar bahwasanya Allah akan mengampuninya, atau nanti dia akan dianugerahi oleh Allah bertobat dan sebagainya. Berbeda kalau kemudian sudah napasnya dia sengal-sengal, ya harapan hidup sudah tidak ada lagi, maka dia dongkrak husnudonnya itu tidak mengapa, karena tidak akan membuahkan amal maksiat ketika itu. Tidak punya daya dan kekuatan untuk berbuat maksiat, maka tidak mengapa seorang itu mendongkrak husnudonnya kepada Allah Ta'ala. Ya, adapun pada perkataan Malik Fahim rahimahullah, Pak Bifadlin wa nadabu wa bidanbin, ya, maka jelas bahwa kenikmatan dan rahmat Allah Ta'ala itulah anugerah dari Allah Ta'ala semata. Dan perbuatan Allah kepada para hamba itu bainal fadli wal adl, antara fadl, kemurahan dan adl. Siapa yang mendapat kebaikan dunia dan akhirat, maka itu fadl min Allah Ta'ala. Dan siapa yang mendapatkan siksa, maka itu adl dari Allah Ta'ala. Maka la yadkhul jannah ahadun bi amal. Tidak seorang pun masuk surga karena amalnya, tapi murni karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia itu dirahmati dan dianugerahi, diberikan kemurahan oleh Allah Ta'ala. Ya, selanjutnya qala mu'allif rahimahullah, wal imanu bi anna Allah Ta'ala Allah nabiyahu ala ma yakunu fi ummati ila yaumil qiyamah. Mereka mengatakan dan beriman bahwasanya Allah Ta'ala menampakkan kepada nabinya atas apa yang terjadi dari umatnya sampai hari kiamat. Ya,
secara hukum asal, maka tidak ada sesuatu pun yang mengetahui yang gaib, tidak ada siapapun yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakan tidak ada yang mengetahui siapa yang di langit dan di bumi perkara yang baik kecuali Allah SWT. Wal ghaibu maqabana fil madi wa fil mustaqbal. Yang namanya gaib adalah yang tersembunyi dari kita, baik perkara yang sudah lalu maupun perkara yang akan datang. Itu hukum asal. Maka kalau kemudian seorang nabi menginformasikan hal-hal yang gaib, itu adalah murni karena diberikan informasi oleh pemilik ilmu gaib, yaitu Allah Ta'ala. Maka beliau sampaikan, lakinna al-anbiya alaihi salatu wassalam yutinuhumullah ala syai'in minal ghaib li ajli maslahati da'wati ila Ta'ala. Faminhum anna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad atla'ahullahu ala syai'in al-mughayyabat fa akhbara biha sallallahu alaihi wasallam li ajli maslahatil ummah. Namun para nabi alaihi wasallam Allah perlihatkan kepada mereka sebagian dari hal-hal yang gaib untuk masalah dakwah kepada Allah Ta'ala. Nah, termasuk di antaranya Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah perlihatkan kepada beliau jadi sesuatu hal-hal yang gaib, Allah beritakan kepada beliau hal-hal gaib itu juga demi masalah untuk umat. Qala ta'ala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasulin. Ya, dengan demikian maka maksud dari mu'alif biar Allah Ta'ala atla'an nabiyahu sallallahu alaihi yakunu fi umat ila yaumil qiyamah, itu adalah sesuai yang disampaikan. Jadi apa yang akan terjadi pada umat ini sampai hari kiamat. Tentunya tidak detail semuanya, hal-hal yang akan dialami oleh umat ini sampai hari kiamat. Di antaranya adalah kenapa? Tentang iftirakul umat dan tentang akan senantiasa adanya umat ini yang membela kebenaran sampai hari kiamat. Dan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika semakin dekatnya terjadinya hari kiamat. Jadi asratus sa'ah yang akan berjalan pada umat ini. Ya, tetapi tentunya tidak seluruh detailnya. Atau ya, seperti apa yang disimpang oleh dalam hadis bahwa Nabi dari pada subuh sampai Isya kan, menuju subuh khutbah sampai zuhur, lanjutkan terus sampai asar sampai maghrib, dari awal penciptaan sampai masuk surga dan masuk nerakanya neraka. Itu dilakukan oleh Nabi. Daurah kehidupan sehari full, dari pagi sampai malam. Daurah tentang perjalanan hidup manusia. Maka dan alimahun nasyaman hafidhun nasyaman nasyahu. Ya hafal yang hafal, ya lupa yang lupa. Nah yang lupa itu nanti kalau terjadi peristiwa ini dulu pernah menceritakan. Kalau terjadi peristiwa ini dulu Nabi pernah ceritakan. Yang ingat ya seperti yang sebagian disampaikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Ya beliau termasuk orang yang paling ingat tentang hadis fitan. Maka ketika Umar Khattab bertanya siapa dari kalian yang mendengar fitan, beliau yang paling terdepan dalam hal itu. Ya, itu karena Nabi pernah ceritakan. Dan itu adalah dari perkara yang diperlihatkan
oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Nabi punya kemampuan mandiri untuk apa? Untuk mengetahui melihat peristiwa dari awal penciptaan sampai akhir kehidupan manusia dengan kemampuannya mandiri. Bukan, itu karena diperlihatkan, diilmukan oleh Allah Ta'ala, diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa mauti itu minal qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi uti itu minal ilmi, kalian diberi dari ilmu. Jadi tidak secara mandiri orang itu bisa tahu perkara-perkara yang baik. Ya, itu tentang kedudukan Nabi SAW. Maka kalau ada ideal ghaib dari selain para nabi, dan Nabi pun mengklaim dirinya tidak mengerti yang ghaib, kul la a'lamul ghaib. Katakan aku tidak tahu yang ghaib. Walaupun Tuhan ghaib lastaqtu minal ghaib, bahwa masannya min su. Kalau aku tahu yang ghaib, gak akan aku tertimpa hal yang buruk. Dan Nabi diperintah untuk menyampaikan kalau dirinya nggak tahu yang ghaib. Maka kalau ada orang mengklaim ideal ilmu ghaib, kafir. Manidda ilmu ghaib faqad kafir. Siapa yang mengklaim dirinya perkara tahu perkara yang ghaib maka kafir. Maka Al-Quhan, para dukun itu mereka adalah kafir. Kenapa? Ideal ilmu ghaib. Selanjutnya, waqala al-mu'allif rahimahullah wa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sataqtariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqa kullu bin ahli la wahida wa ya jamaah ila man hum ya Rasulullah qala ma ana ala yaum ashabi. Dan ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan berpecah belah menjadi 73 firqah. Semuanya berada di neraka kecuali satu saja, yaitu jamaah. Ketika ditanyakan kepada beliau siapa yang dimaksud dengan mereka ya Rasulullah, beliau menjawab, yaitu yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya, mereka lalu alam muslimah anak ayah beliau masalah. Mereka seperti yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya, ini beliau sampaikan oleh mu'alif Imam Al-Barbahari rahimahullah setelah penyampaian tentang bahwa Allah menampakkan kepada Nabi hal yang gaib, apa yang terjadi pada umatnya. Apa yang terjadi pada umatnya, dan di antara ini yaitu perpecahan umat. Ini adalah sebuah takdir yang tidak bisa ditolak. Untuk perpecahannya yang diupayakan oleh manusia adalah memperbanyak yang yang berada dalam kebenaran. Kalau menghilangkannya nggak bisa. Nah, karena ini takdir, kalau bukan takdir, ini irodah kaunia, jadi pasti terjadi. Tetapi upaya menyatukan bagus. Tapi untuk keberhasilan menyatukan semuanya tidak mungkin. Tapi keberhasilan sehingga meminimalisir yang berpecah belah itu mungkin. Ya, apalagi yang terkait dengan di mana mereka tinggal. Maka menyatukan menjadi satu aliran di mana mereka tinggal mungkin. Tapi tidak untuk apa? Seluruh dunia. Ya, satu negara misalnya disatukan satu pemahaman sunnah saja mungkin ya, hal yang mungkin. Kalau secara dunia tidak mungkin ya. Dengan apa? Ya tadi, dengan setiap muncul bid'ah apa? Dilaksanakan konsekuensinya, dihukum, ditugaskan ya. Jadi negara kuat
Tidak boleh ada bid'ah bersuara. Jadi siapa berani berbicara bid'ah di muka umum, ketahuan, maka apa? Langsung ditakzir. Penjara, nggak boleh bicara, kayak ya, negara Saudi. Jadi ya bid'ah sembunyi-sembunyi, nggak bisa kemudian terang-terangan. Artinya sangat minim. Ya, sesuatu yang jelas-jelas merupakan bila jadi yang zahir adalah ahlu sunnah. Tapi untuk kemudian selebihnya ya selalu tidak. Dan tetapi sunnah itu yang berjalan bahwa semakin jauh dari masa kenabian semakin apa? Semakin banyak bid'ah dan semakin zahir bid'ah, sampai kemudian bid'ah dianggap sebagai sunnah, sunnah dianggap sebagai bid'ah. Itu kondisi ini. Ya, dan ini saya sudah berulang kali tentang hal ini, maka kita kepada selanjutnya. Nah sekarang karena lagi agak muncul ini, saya khawatir terjadi kesalahpahaman. Kan di antara kalam yang disampaikan saya dalam syarah Arba'in Nawawiyahnya belum memasukkan bahwa salafiyun adalah bagian dari firqah yang ada. Ya, jadi firqah banyak, kelompok-kelompok banyak, jadinya salafiyun. Walaupun ya, tentunya yang salaf itu lebih banyak benarnya. Kelompok salaf itu lebih banyak benarnya. Maka saya tidak ingin saya ingin memberikan penjelasan bahwa insya Allah yang bermaksudkan salafisme sebagai komunitas, bukan salafisme sebagai madhab. Kalau salafin sebagai madhab yang dia salafi, artinya pengikut madhab salaf, maka madhab salaf yakut la yakunu ila hakun. Madhab salaf tidaklah kecuali benar. Maka tidak ada kesalahan dalam madhab salaf. Maka salafiyun itu ya bisa ada di mana saja secara komunitas. Sebagaimana di dalam komunitas salafi ada siapa saja. Maka membedakan antara salafiyun nisbah kepada salaf hakikatan, ya, maka senantiasa benar dia. Kalau kemudian dia nisbah kepada, artinya dia adalah apa yang ada padanya adalah sesuai dengan manhaj salaf, itu pasti benar. Adapun kemudian komunitas salafi, orang-orang sebuah komunitas yang mengatakan mengaku salafi, maka belum tentu bahwa mereka senantiasa benar. Bahkan bisa saja di komunitas tertentu, misalnya di Indonesia, ternyata apa salafiannya dalam kasus A bahasan itu salah semua. Mungkin karena ijma satuan negara tidak mesti apa benar, berbeda dengan ijma apa seluruh dunia. Jadi mungkin saja perilaku salafin yang ada di Indonesia ternyata apa dalam kasus A terkait dengan pendapat A ternyata apa salah semua. Yang benar ada pendapat yang lain yang mungkin, suatu yang mungkin. Ya, tetapi kalau dihitung secara jumlah, secara totalitas, maka apa yang ada pada kaum salafi itu jauh lebih banyak benarnya, baiknya dibandingkan yang ada pada komunitas yang lainnya. Maka jangan sampai kemudian statement di atas itu untuk kemudian seseorang, enggak kita mah di mana aja.
Yang penting apa? Sesuai dengan manhaj salaf. Di komunitas mana saja, bersama siapa saja pergaulannya, yang penting apa? Kita tetap di atas manhaj salaf. Karena kalau kemudian di komunitas salafin aja belum tentu apa? Manhajnya salah, dia apalagi apa? Berada di komunitas yang lainnya, lebih memungkinkan kemudian dia tidak bermanhaj salaf. Ya, saya ada kekhawatiran kalau kemudian ini dipopulerkan, sehingga orang kemudian apa? Ya, ketika berangkat dari gaharu lah bersama salafin secara komunitas, yang penting salafi. Masalahnya bersama salafin saja belum tentu dia bisa istiqomah. Bagaimana lagi dengan apa? Kalau kemudian dia tidak bersama salafin, pergaulan ngaji ke sana, pergaulan ke sana itu, ya itu yang perlu diperhatikan. Jadi mohon bedakan antara salafi nisbah dengan tidak merujuk kepada individu tertentu atau tertentu dengan apa? Dengan ketika itu sudah menjadi apa? Sebuah komunitas. Kamu pengen tahu komunitas itu ada di sana. Mereka salafiyun. Ya. Itu kan sudah menunjuk apa? Kelompok kan? Orang tertentu. Dengan ketika kemudian salafiyun tanpa isinya, artinya dia wajahnya. Salafiyun adalah orang-orang yang bermanhaj salaf. Ketika satu namanya salafi, ketika banyak salafiyun. Orangnya yang mana? Ya siapa saja yang dia salafiyun pasti benar. Tetapi berbeda kalau salafiyun. Siapa yang itu yang ada di sana itu salafiyun. Nah, apakah itu mereka benar? Dalam seluruh hal belum tentu. Tetapi secara umum mereka lebih benar daripada yang lainnya. Ya, maka kita bawa kalau Syekh Muhammad bin Shalih kepada apa? Kepada salafiyun dalam makna komunitasnya, bukan salafiyun dalam makna sebagai tadi firqah yang kemudian bisa benar bisa salah. Sebab kalau ma'ana ali bahasa beliau itu pasti benar. Yang Nabi sabda itu pasti benar. Itu sebuah manhaj, sebuah metodologi dalam agama. Ya, soalnya kan sekarang lagi mencuat kan kasus Pak. Jadi nggak harus salafi, Muhammadiyah pun nggak apa-apa, kemudian Persi nggak apa-apa, sebagainya. Ya, nah. Jadi nggak apa-apa memang betul, tapi jangan kemudian dikotomikan dengan salafi. Muhammadiyah nggak apa-apa, nggak harus salafi. NU nggak apa-apa, harus salafi. Persi nggak apa-apa, harus salafi. Itu nggak boleh digitukan. Tapi kalau kemudian maksudnya nggak harus bersama salafin, bersama Muhammadiyah juga nggak apa-apa. Itu masih. Karena tadi kan ada kalam Syekh Muhammad bin Shalih itu loh. Ada kelompok salafin. Nah, maka kalau kemudian ibarat itu, jadi nggak harus komunitasnya sama salafin dan sama orang Muhammadiyah juga nggak apa-apa. Betul. Dari siapa komunitas? Kalau dia memang tetap apa? Menjaga madhab salafiyah, menjaga madhab salafiyah. Maka otomatis, tetapi jangan sampai berada di komunitas salafi tapi nggak salafi, atau berada di komunitas Muhammadiyah tapi nggak salafi. Karena salafi wajib, itu kewajiban setiap individu, dimanapun keberadaannya. Jangan cuma berkomunitas sama salafi tapi ya salafi. Sekarang ya kami di sekitar Mahat bin Rahman, kampung santri yang Rahman, itu ya kampung salafi. Apakah individunya dalamnya salafi semua? Belum tentu. Tapi orang itu kampung salafi. Dan tidaklah orang datang ke situ kecuali tadi mengklaim sebagai salafi. Tapi kalau kemudian aneh dalamnya dan nggak pernah belajar akidah
isi hatinya. Tidak sudah mansab dia bukan salah, walaupun apa? Dia sholatnya bareng salafiyin. Orang menghukumi dia sebagai apa? Salafiyin karena dohirnya kan, dohirnya. Tapi batinnya bisa jadi khawarij, murji'ah dan lain sebagainya. Ya. Ini kan lagi tren pamer KTA. Ya, agak ada kemirisan di sini. Karena berawal dari hal yang kecil, kemudian apa? Misal, dulu kan aib lah. Orang terang-terangan dulu kan aib. Ya, walaupun begitu, tapi nggak kuat-kuat kan? Nggak kuat-kuat maksudnya. Saya Muhammadiyah, saya itu saya nggak kuat-kuat. Kalau Salafi, walaupun dia jelas, kalau dicek ternyata punya apa? KTA, persis KTA, ini KTA Muhammadiyah. Tapi nggak kemudian ini. Nanti dikhawatirkan kemudian membawa gerbongnya. Membawa gerbongnya. Kan orang awam itu kan selalu kan dangkal apanya? Nalarnya kan? Dangkal nalarnya. Artinya berarti saya cinta Persis kan, kata itu kan berarti seluruh yang di Persis berarti no problem kan. Kalau orang awam artinya begitu ya, berbicara umum kan ya, dengan jadi mentazkiyah dengan mutlak. Mentazkiyah mutlak itu kan bagi orang umum, orang awam itu akan apa? Berarti dipahami satuan-satuannya juga ditazkiyah. Sekarang ada buku ini ditazkiyah. Ya, mentazkiyah sebuah buku. Padahal dia maksudnya global. Bagi orang yang nggak paham, berarti apa? Isinya semuanya benar. Isinya semua benar. Padahal maksud dari yang ngomong adalah secara global. Padahal dia tahu dalamnya banyak apa. Kesalahan, tapi secara umum ini masih bisa apa? Baiklah. Buku itu buku baik. Nah, untuk kemudian kepastian di dalamnya mana yang baiknya, mana yang salahnya, ya harus kepada siapa? Kepada ahlinya. Maka butuh dicek satu persatunya. Mana sisi yang tidak benarnya masih. Ya. Jadi itu. Oleh karena itu, kalau kemudian sisi jeleknya banyak, maka terkadang justru kemudian yang dikeluarkan bukan sisi tazkiyahnya, tapi tahdirnya. Jadi kalau di dalamnya banyak kejelekannya, meskipun tidak dipungkiri apa banyak baiknya, yang semestinya dikeluarkan ke awam apanya? Tahdirnya, bukan apanya? Bukan tazkiyahnya. Kalau kemudian dikeluarkan tahdirnya, maka dia tidak akan terkena yang buruknya. Sementara dapat yang baiknya bisa dapatkan dari yang lainnya, yang mendapatkan tazkiyah. Karena setiap kebaikan yang ada di sesuatu yang terkumpul padanya keburukan, pasti dia bisa dapatkan dari yang lain yang kebaikan tersebut. Tidak mesti dari situ, tidak mesti dari situ. Ya, khususnya kalau kemudian dikhawatirkan bagi orang awam, nanti kemudian dia terpengaruh dengan yang buruknya. Ketika tazkiyahnya umum, maka orang lebih perhatikan tazkiyahnya daripada apa keburukannya ada. Beda kalau takdir, maka orang akan apa? Akan memperhatikan waspada karena sesuatu yang diperingatkan akan menjadi perhatian. Ya, akan menjadi perhatian. Bukan larangan untuk ini, tapi ada peringatan, ada takdir yang harus diperhatikan.
Ya. Selanjutnya, qala mu'allif rahimahullah, hakadha kana ad-dinu ila khilafati Umar bin Khattab radhiyallahu al-jama'ah kulluha wa hakadha fi zaman Utsman falamma qutil Utsman radhiyallahu ja'a al-ikhtilafu wal bid'ah wa sara an-nasu ahzaban wa saru firaqan fa minan nas man sabata al-haqqi inda awal at-taghyir wa qala bi wa amila bi wa ja'alna sabilaihi. Dan demikianlah agama sampai kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu, semuanya jamaah, nggak ada ahlul bid'ahnya, nggak ada ahlul bid'ahnya, semuanya jamaah. Demikian juga di zaman Utsman radhiyallahu. Maka ketika terbunuhnya Utsman radhiyallahu, barulah kemudian terjadi khilaf dan bid'ah, dan jadilah manusia berkelompok-kelompok, dan jadilah manusia menjadi firqah-firqah, kaum muslimin maksudnya. Maka di antara manusia ada yang tetap kokoh di atas kebenaran ketika awal terjadi perubahan, dan dia tetap mengatakan demikiannya dan mengamalkan dengannya dan mengajak manusia kepadanya. Selanjutnya wakana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'ah fi khilafati bani fulan inqalaba zaman wa taghayyara an-nasu jidda wa fashatil bid'ah wa kathrat du'a'u ila ghairi sabilil haqqi wal jamaah wa waqat al-mihna fi kulli shay'in lam yatakallam bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas sahabat. Dan perkara agama itu istiqomah, ya, tetap dalam kebenaran sampai kemudian masa tobako yang keempat. Berarti siapa? Sahabat, tabi'un, tabi'in, baru kemudian setelah itu, ya, setelah tabi'in. Di masa kekhilafan Bani Fulan, ya, belum nggak menyebut nama, ya, nggak menyebut nama, ya. Supaya tadi kalau ini warok dari beliau biar imam kemudian memang makom nggak menuntut itu, ini makom yang berbahaya kalau menyebut nama, atau kemudian bahwa belum warok dari siapa, dihibahi orang walaupun betul, atau dan yang ngibai wal amr. Sementara orang sudah meninggal misalnya dan sebagainya, yang jelas belum punya alasan mengapa nggak menyebut nama. Nah, terjadi perubahan besar di tengah-tengah kaum muslimin, maka bid'ah tersebar luas dan banyaknya dai-dai yang mengajak kepada jalan yang benar, mengajak bukan kepada jalan jamaah. Maka terjadi berbagai macam huru-hara pada segala hal yang Rasulullah SAW juga para sahabat satupun tidak ada yang berbicara tentang hal itu, yaitu tentang masalah agama. Jadi yang baru ada muncul setelah Tabaqah ar-Rabi'ah, Tabaqah yang keempat. Ya, nah ikhwan rahimani wa rahmatullah, di masa Umar bin Khattab itu semuanya jamaah, dengan tidak memungkiri adanya satu dua amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan seandainya itu dilakukan oleh umat ini, maka menjadi bid'ah, meskipun itu dilakukan oleh seorang sahabat Nabi SAW.
mana dulu melakukannya takmilan. Tetapi apabila dilakukan orang lain bisa dianggap sebagai hal yang bid'ah, hulu fiddin, terlarang. Seperti tatabu asal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nampak tilas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di mana beliau duduk, pernah duduk situ, ikut duduk di situ. Ya, dulu Nabi pernah duduk di situ, maka berdiri di situ. Ta'abudan ilallah azza. Atau Nabi pernah sholat di situ di suatu tempat, maka sholat di tempat tersebut. Ta'abudan, bukan tifakon, bukan secara kebetulan, tapi sengaja. Yang itu dulu dilakukan siapa? Ibnu Umar. Atau kemudian kalau wudu dicuci apanya? Ya, bola matanya dicuci. Ya, kalau aku demikian tabu dan bisa disebut sebagai hal yang bid'ah. Dan beberapa juga kuburan di tanam pelepah warna. Jalur Nabi, tapi nggak mulai para sahabat. Walaupun ada misalnya salah seorang insan tapi maksud yang melakukannya misalnya, maka bisa dianggap sebagai bid'ah. Jadi adanya individu dari tobakot yang 4 ini yang melakukannya sepeninggal Nabi SAW, setelah Nabi wafat, bukan ketika Nabi masih hidup. Sebab ketika Nabi masih hidup itu tidak ada satupun yang tidak diingkari sebagai bid'ah. Tidak ada satupun. Sesuatu yang dilakukan oleh sahabat Nabi masih hidup, yang Nabi tidak mengingkarinya sebagai bid'ah. Walaupun Nabi nggak tahu hal itu dikerjakan. Kenapa? Wahyu masih turun. Wahyu masih turun. Selama wahyu masih turun itu nggak ada perkara yang dilakukan kaum muslimin bid'ah tapi tidak diingkari, haram tapi nggak diingkari, tidak ada. Semuanya pasti kalau ada pelanggaran ada turun wahyunya kepada Nabi SAW untuk mengingkarinya, walaupun itu kejadiannya di dalam kamar sendiri. Maka apa kata para sahabat? Kunna nahdilu wal Qur'anu yang dulu kami biasa aja, dan ketika itu Al-Quran masih turun. Ya, karena dia nggak tahu bahwa para sahabat kadang apa melakukan azl. Itu telah perbuatan di dalam kamarnya tersembunyi. Tapi sahabat yakin kalau itu halal. Sebab kalau itu haram ada turun ayat tentang pelarangannya. Nah, nyatanya Al-Quran turun dan tidak pernah ada larangan untuk melakukan azl. Ya. Dan sengaja gak diterjemahkan. Yang nggak tahu istilahnya biar aja nggak tahu. Nah, berbeda ketika setelah tadi terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu sudah muncul ada bid'ah. Demikian juga di akhir masa sahabat. Jadi kan ada bid'ah Khawarij, kemudian bid'ah Rafidhah, kemudian bid'ah Qadariyah. Kemudian muncul lawannya yaitu Murji'ah, kemudian Jabriyah. Baru kemudian setelah ini kebakut yang keempat tadi yang munculnya apa? Paham Jahmiyah. Yang puncak-puncaknya di masa Imam Ahmad rahimahullah tentang khalqul Quran, kita khalqul Quran itu semakin meluas, bid'ah sufi dan sebagainya yang betul-betul merupakan bid'ah, bukan sekedar generasi salaf yang warok dari dunia, yang semata-mata mereka warok dari
dunia, bukan bid'ah. Memang mereka menyengaja untuk kemudian menjauh dari glamor kehidupan duniawi, tetapi tetap dalam amalan sunnah. Nah, maka kemudian tersebar luas bid'ah di tengah-tengah umat ini. Maka di antara manusia yang tetap mereka ketika sudah betul-betul tersebar luas pun mereka tetap kokoh dari perubahan tersebut. Jadi awal munculnya mereka tetap kokoh, kemudian juga di dalam perjalanan kehidupan berikutnya ketika bid'ah sudah semakin tersebar luas. Ya, sampai kemudian perkembangan selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan besok. Bismillah, ini belum dijelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana kejadian umat Islam setelah bid'ah tersebar luas. Kita akan mulai pada pertemuan yang akan datang dari poin ini. Setelah kemunculan bid'ah setelah Taubiyah Ar-Rabi'ah. Ya, sampai di sini ada pertanyaan maka dipersilakan. Sebelumnya, saya usulkan kalau dulu waktu mulainya lebih awal kan ya, itu masih di sana. Kayaknya jam 8 ya, kita mulai ya. Jadi untuk selanjutnya, jadi maksimal jam 9 kita mulai, maksimal jam tengah 11 kita selesai. Biar Ustaz Abu Zahid juga ada waktu agak longgar tuh setelahnya. Dari tengah 11 kopi break kalau ada kopinya. Baru kemudian setelah jam 11 kurang keempat beliau masih punya waktu sampai jam tengah 12. Jadi sama-sama punya waktu kurang lebih 1,5 jam. Ya, insya Allah bisa ya diperkirakan ya, sekitar jam 9 maksimal sudah bisa kita mulai. Karena insya Allah rutin paling saya sampai setelah sholatnya jam 9 sampai jam 9 kurang 4 saya umum sudah nyampe sini. Karena biasanya tengah 9 dan nyampe. Ya, jadi supaya nyampainya saya ke tempat kajian tidak terlalu mepet juga. Jadi saya masih punya waktu untuk apa? Untuk istirahat. Paling tidak setengah jam. Dan ternyata tidur setengah jam itu juga hasilnya sangat besar pengaruhnya. Daripada saya sampai ke sana dan sempat istirahat kemudian langsung ke kajian. Ya, demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Membantah syubhat bahwasanya Imam Ibnu Qudamah ini takfir makna. Baik. Ikhwan rahimahullah, kaidah di dalam memahami perkataan seseorang itu ya seperti kemudian kita kaidah memahami firman Allah dan sabda Nabi SAW. Itu apa? Harus seluruh redaksi yang berbicara tentang tema yang sama dikumpulkan, baru disimpulkan. Itu kalau Allah dan kalau Rasulnya pasti hak. Itu saja apa? Harus diperlakukan seperti itu. Kalau diambil satu redaksi dengan mengabaikan redaksi yang lainnya, ya pasti akan apa? Terjadi kontradiksi. Nah, bagaimana lagi dengan perkataan ulama? Maka perkataan Imam Ibnu Qudamah la ya ta'arud makna
dengan tanpa kemudian membicarakan maknanya. Dari awal kitab itu Lumatul Thiqat itu kan kitab tentang penjelasan bagaimana akidah Ahlussunnah tentang asma wa sifat, maka berbawakan dalil-dalil sifat. Tujuannya apa? Untuk apa? Untuk diimani maknanya, karena nggak ada seorang pun menyampaikan ayat dan hadis bukan untuk apa? Dipahami maknanya. Maka bisa dipastikan ketika beliau mengatakan dalam menata makna, kita tidak mempermasalahkan maknanya, maksudnya makna, dan kita kemudian tidak membahas maknanya, ada makna yang menyelisih dohirnya, makna yang tidak sebagaimana mestinya. Mana ada kalau nggak ada maknanya? Logika mana? Sebuah perkataan dikatakan dalam rangka untuk memberikan penjelasan, pemahaman, akidah, petunjuk hidup, lalu nggak boleh dimaknai, itu logika mana? Karena madzhab tauhid itu kan udah katakannya begitu, tapi jangan sekali-kali dimaknai. Itu tauhid. Maka termasuk jelek-jelek madzhab dalam asma sifat madzhab tauhid. Kan itu tujuan buruk kepada Allah, Rasulnya, dan kepada para sahabat. Allah berfirman dengan tidak ada maknanya, Nabi menukil tanpa paham maknanya, para sahabat menukil tanpa mereka tahu maknanya. Padahal itu dominasi isi Al-Quran tentang asma dan sifat. Bagaimana dominasi Al-Quran itu adalah menyampaikan sesuatu apa yang tidak boleh dimaknai. Maka itu berdusta atas nama Allah, Rasul, dan salafus soleh. Tujuan yang sangat keji kepada Allah atau Rasulnya atau para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan seandainya ini jajalan, seandainya itu yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah, ya batil beliau. Karena tidak ada yang maksud selain apa? Belum berisi ijma salah musuhnya. Seandainya itu yang dimaksud benar apa yang dikatakan oleh yang mengatakan bahwa Ibnu Qudamah lah tauhid, ya kita kebenaran jauh lebih kita cintai, kebenaran yang kita ikuti, bukan siapapun yang kita ikuti kebenaran. Dan telah didahului sebelumnya, para ulama sebelumnya tentang ijma mereka untuk memaknai asma wa sifat dan tidak mentakyif. Maka sebagai penghormatan dan juga husnudzon kepada Ibnu Qudamah, dan bisa kita juga di Syiatul Kalam dari tujuan dari kemudian menulis kitab Lumatul Thiqat misalnya atau yang lainnya, maka bisa diduga kuat bahkan dipastikan bahwa yang belum maksud adalah tidak memaknai dengan makna yang menyelisih dohirnya, bukan tidak memaknai sama sekali. Ya, Allah. Terakhir, Allah. Tentang bid'ah. Ya. Ketika bid'ah itu muncul dan banyak aturan-aturan yang di dalam Al-Quran itu melemah, artinya banyak aturan dari luar masuk ke Islam gitu. Dari sana sampai sekarang, apakah kita bisa kembali lagi ke aturan yang awal, atau kapan, atau kita diam saja menunggu pertolongan Allah? Baik, Ikhwan rahimahullah. Jadi mengembalikan kepada yang awal itu adalah upaya yang mesti dilakukan oleh ya siapa saja yang Allah beri kemampuan untuk kemudian dia melakukannya. Dan pada kenyataannya pun Allah Ta'ala senantiasa menciptakan manusia-manusia yang berupaya membalikan kepada aturan awal yang dikenal dengan istilah mujaddid fi kulli ra'sin min al-qarn. Di setiap awal dari generasi abad pasti ada
kadang 1, 2, atau lebih. Jadi kadang dalam bidang A ulama fulan, dalam bidang B ulama fulan, yang semuanya adalah tadi mereka mengupayakan kembalinya masyarakat Islam kepada aturan awal dari Mahdi yang dimaksud Islam sebelum apa? Sebelum terjadinya perubahan demi perubahan dan kelonggaran demi kelonggaran. Maka termasuk misalnya dalam dunia hadis yang orang-orang yang macam ulama yang akhir yang sejaman dengan kita lah, Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Beliau adalah orang yang berusaha membalikan bagaimana mestinya riwayat-riwayat dari Nabi betul-betul di check and recheck dengan aturan yang sangat ketat dan tidak kemudian boleh sembarangan orang yang penting hadis, tidak. Harus cek, walaupun di Sunan Abu Dawud, di Sunan Tirmidzi, semuanya dicek semuanya, satu persatu. Jika dikeluarkan Sunan Sahih Abu Dawud, Dhaif Dawud, kemudian Dhaif Tirmidzi, Sahih Tirmidzi, dan demikian. Termasuk yang tidak dalam kitab Sunan. Maka nanti dalam silsilah Sahih silsilah Dhaifah misalnya. Yang tadi ketika orang sudah tidak perhatian, maka belum lakukan. Itu dalamnya. Kemudian dalam bidang akidah tauhid di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika sudah begitu menggugahnya manusia kepada masalah syirik, sampai orang itu nggak bisa bedakan mana syirik mana yang sudah syirik mana yang belum. Maka beliau tampil untuk mengembalikan, mengetatkan kaum muslimin kepada aturan awal dari Alkitab dan As-Sunnah. Batasan syirik, batasan tauhid diketatkan dan sukses. Ya. Seorang diri dengan dibantu penguasa bisa kemudian menjadi sebab tersebabnya permasalahan tauhid di seantero negeri di dunia ini dengan berkah, dengan sebab Allah berkahi dakwah beliau. Walaupun ya betul saudara-saudara sendiri yang menentangnya, yang itu dijadikan hujah oleh orang pembela kesyirikan bahwa saudaranya nggak setuju. Oh mereka ya bukti bahwasanya dia bermasalah. Keluarganya sendiri nggak setuju. Memang kalau keluarganya nggak setuju mesti salah. Nabi kan juga keluarganya nggak setuju. Kemudian hujahnya pakai keluarganya nggak setuju. Agama itu bukan masalah kekeluargaan. Agama itu masalah benar salah, bukan masalah keluarga sendiri nggak setuju. Ya, Nabi Ibrahim bentrok sama bapaknya. Ya, demikian. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.